Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakub Rahmat. Saya asli Wonosegoro dan di saat ini saya menjabat sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Wonosegoro masa periode 2023-2027. Dan di video kali ini saya dan teman-teman Ansor Wonosegoro akan mengadakan kegiatan rutinan di jalur Ansor yang putarannya tiap 3 minggu sekali. Jadi kita simak dulu rutinannya seperti apa, silakan ditungguin dan disaksikan. Bir sevgim var, dillere dastan olan. Bir yüreğim var, içinde tek sen yazılan. Düşünürüm ya olmasaydın, ellerimi tutmasaydın sen, neyleyerdin? Jadi dalam GP Ansor itu kita memang mempunyai beberapa inti atau pola pemikiran dari para muassis pendiri kita. Salah satunya adalah satu, nilai-nilai dari Gerakan Pemuda Ansor Ahlussunnah wal Jamaah tentunya aswaja, karena kita secara garis besar kalau GP Ansor itu secara amalan ya persis di Nahdlatul Ulama, kita menganut mazhab Syafi'i. Kita banyak sekali seperti kita tahlilan, kita yasinan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Dan juga nilai-nilai moderatnya yang cara pemikiran kita berpikir secara organisasi namun tidak menghilangkan nilai-nilai keagamaan. Dan juga nilai kepemudaan tentunya. Dan serta yang paling utama, paling komitmen dari Ansor adalah menjaga keutuhan NKRI agar tetap bersatu dan kita siap berada di garis terdepan apabila Kesatuan Republik Indonesia ini diusik oleh oknum-oknum yang tidak baik tentunya. Jadi Gerakan Pemuda Ansor itu organisasi yang basicnya itu organisasi keagamaan di bawah naungan bendera Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor adalah organisasi yang isinya pemuda Nahdlatul Ulama, dan kalian ketahui bahwa Gerakan Pemuda Ansor berdiri pada tanggal 24 April 1934 di Banyuwangi, dan terbentuknya organisasi ini adalah awalnya untuk mewadahi para pemuda untuk ikut serta dalam berdakwah secara moderat dan juga secara agresif tentunya, karena di era itu memang belum ada persatuan pemuda yang di bidang keagamaan. Jadi para inisiator, khususnya Mbah Hasyim Asy'ari dan teman-teman, membuat satu wadah kepemudaan yang diberi nama Gerakan Pemuda Ansor. Itu. Jadi untuk Banser sendiri, Banser adalah kepanjangan dari Barisan Ansor Serbaguna. Jadi sesuai namanya Barisan Ansor Serbaguna yo. Jadi Banser itu menurut saya adalah Banser itu sayap kanan dari Ansor yang siap melaksanakan instruksi dari Ansornya melalui tahapan-tahapan seperti prosedural. Ada surat instruksi baik untuk pengamanan maupun acara kegiatan yang lain. Di Banser sendiri itu banyak sekali unit-unitnya. Ada unit protokoler yang siap untuk
menjadi protokol saat acara. Ada juga Banser Balantas yang bisa bekerjasama dengan kepolisian lalu lintas, bisa membantu saat keramaian seperti peringatan tahun baru dan lain-lain. Itu Banser Balantas siap mengamankan di lalu lintas. Dan ada juga Banser Bagana tanggap bencana. Jadi Banser Bagana ini banser yang dispesialkan untuk menangani bencana-bencana alam, seperti kita bekerja sama dengan BPBD maupun Basarnas, seperti yang dimanapun tempat bencana itu kebanyakan dari Banser Bagana siap. Dan untuk Banser Bagana sendiri itu 24 jam, jadi siap apabila ada bencana, dan kita siap bekerja sama dengan BPD, Basarnas, dan pemerintahan yang lain untuk menangani bencana alam. Jadi seperti itu. Dan juga Banser siap untuk garda terdepan untuk menjaga Republik Indonesia ini dari radikalisme oknum-oknum tertentu. Jadi untuk kaderisasi di GP Ansor sendiri itu mulai dari dasar dulu. Kita biasanya kalau di organisasi Nahdlatul Ulama itu berjenjang, akhirnya dari Ibnu akhirnya yang berumur 20 tahun akhirnya masuk menjadi Ansor, dan tidak serta-merta langsung masuk menjadi Ansor, tidak, tetapi ada satu tahapan pelatihan yang kita beri nama PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Itu setelah mengikuti PKD baru seseorang itu resmi menjadi anggota Ansor. Untuk jenjang berikutnya untuk menjadi Banser dimulai dari PKD dulu. Untuk kalau sekarang persyaratan menjadi Banser itu harus Ansor dan PKD dulu. Setelah PKD minimal 6 bulan setelah PKD baru bisa mengikuti di Klatsar. Nah, di Klatsar ini pendidikan khusus untuk Banser, jadi pendidikan pelatihan dasar Banser. Di situ kita banyak sekali pelatihan, ada pelatihan fisik, pelatihan materi, pelatihan dalam materi secara kepemimpinan, materi, dan semuanya kita siapkan kader-kader kita untuk menghadapi tantangan zaman di era sekarang. Untuk di Ansor sendiri banyak sekali programnya. Jadi Ansor bukan hanya satu organisasi keagamaan saja, tapi di Ansor sendiri banyak sekali bidang-bidangnya, seperti ada bidang Ansoruna. Ansoruna itu bidang keansoran yang bergerak di bidang usaha. Jadi banyak sekali keuangan kita, seperti kita di Wonosobo sendiri khususnya kita ada drum band, itu pengelolaannya melalui Ansoruna. Terus ada juga kita menyewakan alat-alat potong rumput dan lain sebagainya itu melalui Ansoruna. Dan di Ansoruna sendiri kita lengkap, ada juga bendahara, sekretarisnya itu semua komplit yang mengelola keuangan secara usaha organisasi. Dan untuk ke depan saya kira itu sangat bagus sekali, dan mungkin ke depan kita akan tingkatkan lagi di bidang Ansoruna agar supaya ke depan jadi Ansor itu tidak melulu mikir masalah ngepam dan lain sebagainya pengamanan, tetapi secara kemandirian ekonomi kita menjamin untuk anggota kita mendapatkan ekonomi yang layak. Karena seperti apapun organisasi, jika ekonomi secara pribadi masing-masing anggota itu lemah maka akan kurang. Jadi ke depan kita akan berusaha untuk meningkatkan di bidang ekonomi, khususnya kemandirian organisasi kita, agar bisa paling tidak sedikit bisa membantu anggota untuk masalah finansial dan keuangan, seperti itu. Jadi untuk pemuda-pemuda seluruh Indonesia khususnya, mari kita bergabung di Ansor, kita berkumpul, kita berpikir bersama untuk menjaga keutuhan NKRI tercinta kita. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ansor, tetap semangat. Di Ansor juga semangat, karena insya Allah apa yang kita lakukan sampai hari ini, langkah-langkah kita tercatat sebagai ibadah. Dan yang perlu kita pegang adalah kata-kata pendiri kita Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa siapapun yang mengurus NU insya Allah akan dianggap sebagai sampingan Mbah Hasyim.
tapi kata kuncinya adalah ngurusi. Jadi bukan hanya pengurus tapi yang benar-benar ngurusi, karena nama kita Ansor itu diambil dari kisah Nabi dulu, para pemuda penolong. Jadi kita menjadi penolong. Dan saya ingat ada satu kata yang sangat menurut saya berkesan. Seorang pernah berkata bahwa kapal dibuat megah dan terlihat cantik itu saat di dermaga. Tapi yang perlu Anda tahu, kapal bukan dirancang untuk dipajang, tapi kapal dibuat untuk menghadapi ombak yang besar. Seperti juga Ansor dan Banser, kita terlihat gagah itu saat mengenakan jas, saat mengenakan PDL Banser itu kita terlihat gagah. Tapi Ansor dan Banser bukan diciptakan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menghadapi tantangan Republik Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seputar dengan keansoran. Masih banyak hal-hal menarik lainnya seputar keansoran, karena keterbatasan saya pribadi tidak bisa menyampaikan sesuatu yang banyak. Untuk lebih lanjut mengenai Ansor, silakan bergabung ke Ansor. Kita tunggu, kita buka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh pemuda Indonesia untuk bergabung di Ansor, agar kita benar-benar tahu apa itu Ansor, apa itu NU, apa itu Aswaja, dan mari kita tunjukkan bersama bahwa cinta NKRI adalah sebagian dari iman. Salam komando.